Shalom, saya dari Stasi Penai pada hari ini akan membawakan renungan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita telah mendengarkan Injil dari Yohanes, yaitu tentang Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia dan manusia yang di atas bumi ini atau di dalam dunia. Dan Allah sungguh mengasihi manusia, karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia di antara yang lainnya. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Manusia diberikan akal budi, diberikan pengetahuan yang besar, hingga manusia ini bisa hidup dan memuliakan Tuhan seharusnya. Tetapi bahkan manusia ini jatuh ke dalam dosa oleh godaan setan. Manusia cenderung berbuat yang mengasihkan dirinya dan membahagiakan dirinya di dalam dunia ini, hingga dia lupa akan sesuatu atau lupa akan dirinya adalah ciptaan dari Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia
akan memperoleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang tidak percaya dan dia akan di bawah hukuman atau mendapatkan hukuman. Dan terang, yaitu Yesus yang terang telah datang ke dunia ini, akan membawa terang itu kepada manusia, tetapi manusia tidak mau datang kepada terang itu. Malah manusia menyukai kegelapan karena mereka takut akan perbuatan-perbuatannya nampak jikalau mereka datang kepada terang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, contohnya orang yang tidak mau datang kepada terang, orang yang merasa dirinya atau kita yang merasa diri kita banyak berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Karena kalau kita berbuat yang sesuai yang dikatakan Allah, itu adalah sesuatu yang sangat pedih menurut kita, sangat mengikat kita, sangat tidak bisa bikin kita itu bersenang-senang. Maka oleh karena itu kita takut datang kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita takut datang memuliakan Allah, yaitu percaya kepada Kristus, yaitu lewat kita harus datang ke gereja, kita harus memuliakan Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita takut bahwa perbuatan-perbuatan kita itu nampak. Kita takut bahwa kita tahu bahwa perbuatan kita itu kita ketahui. Kita takut bahwa kita ini banyak salah, banyak dosa. Jikalau kita percaya kepada Kristus, tentu saja Kristus mengajar banyak hal kebaikan untuk kita lewat firman-firman-Nya, lewat perumpamaan-perumpamaannya. Tentu saja menegur semua tingkah laku kita, menegur yang perbuatan kita yang tidak baik. Maka oleh karena itu kita takut datang kepada Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Malah kita takut membaca Injil ini karena Injil ini muatannya adalah firman Tuhan. Di sini kalau kita baca Injil ini banyak sekali tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan Injil. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Injil ini adalah termasuk terang dunia yang dimuat di dalam Injil ini. Nah, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, oleh karena ketakutan kita terhadap kesalahan kita, terhadap dosa kita enggan membaca Injil dan datang ke gereja untuk mendengarkan firman yang dibacakan pada hari perayaan-perayaan tertentu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan,
Kita merasa bahwa kita ini, kalau kita sudah mendengarkan Injil, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, kita takut perbuatan kita takut akan bahwa kita nanti tidak bisa melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita, padahal kebiasaan kita itu adalah kebiasaan yang salah menurut Allah. Kita masih ingin melakukan hal-hal yang sama, melakukan hal-hal yang tidak baik, maka perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan gelap. Maka oleh karena itu kita takut datang kepada terang, takut perbuatan kita diketahui kita sendiri ataupun orang lain, atau Allah atau Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, tetapi Allah mengatakan bahwa Dia sangatlah mengasihi dunia ini hingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, dan kita harus percaya kepada anaknya yang tunggal. Karena kalau tidak percaya bahwa kita akan di bawah hukuman dan kita tidak layak memperolehkan hidup yang kekal. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, pada kiranya Injil hari ini atau renungan pada hari ini bisa sedikit memotivasi pikiran kita atau kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi kebiasaan kita pada hari ini atau sebelumnya bisa kita tinggalkan dan kita datang kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus, yaitu sebagai terang dunia yang akan menyelamatkan kita dari dosa dan kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.